Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam hormatku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita menanggapi atau menambahkan sedikit tentang kajian saudara kita, sahabat kita Buya Ar-Razi dengan saudara Dik Doa. Barangkali tanggapan atau tambahan ini juga bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama diri saya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Ummi maknanya Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Secara syariatnya ya bisa membaca, ya bisa menulis. Akan tetapi secara hakikat ma'rifatnya Nabi tidak bisa membaca dan Nabi tidak bisa menulis. Sesuai yang diabadikan di dalam Al-Quran, Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi akulah yang melempar. Jadi jangankan membaca dan menulis, melempar saja tak bisa. Jadi jangankan bergerak, berdiri, duduk dan sebagainya, hidup saja tak punya. Itulah imannya, itulah akidahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akidahnya seluruh para nabi dan seluruh para rasul. Jadi induk dari segala induknya nabi dan induk dari segala induknya rasul adalah Muhammad Rasulullah. Jadilah Muhammad Rasulullah, maknanya jadilah hamba yang selalu diutus oleh Allah, jadilah hamba yang selalu dihidupi oleh Allah, jadilah hamba yang selalu diperintah, dipergerakkan, diwujudkan oleh Allah. Jadilah hamba yang dikuasai oleh Allah. Yakni siapakah Allah itu, siapakah Allah itu, siapakah Bapa itu, siapakah Romo itu, siapakah Gusti itu, siapakah Sang Hyang Widi itu, dan siapakah Tuhan yang disebut-sebut oleh seluruh manusia. Dialah wa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dan apapun sesebutan nama Tuhan, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dialah hidup yang kekal lagi terus menerus mengurusi semua makhluknya. Jadi hidup yang selama ini kita akui sebagai hidup manusia kita, itulah Tuhannya seluruh manusia.
Jadi hidup inilah Tuhannya seluruh manusia. Dengan hidup terciptalah cikal bakal badan ini yang dari tanah. Kemudian dengan hidup diperjalankanlah tanah itu menjadi tumbuh-tumbuhan. Dengan hidup maka jadilah tumbuh-tumbuhan itu mempunyai hasil dari tumbuh-tumbuhan, yakni beras, padi, sayur mayur, buah-buahan. Dengan hiduplah buah-buahan, sayuran, padi itu dimakankan oleh uripe Allah yang ada pada calon kedua orang tua kita, sehingga calon kedua orang tua kita tumbuh dewasa dan menjadi hasil makanan itu menjadi sel sperma dan sel telur. Jadi sejak dari tanah ini kita dihidupi, dipelihara, dijaga, diayomi, dicukupi segala apapun keperluan kita. Di saat gelap malam, di saat kita belum ada, di saat kita Adam tidak ada, hanya Allah yang ada. Kemudian uripe Allah menghidupi kita, memperjalankan cikal bakal badan ini dari sel sperma dan sel telur menjadi gumpalan darah. Kemudian diperjalankan lagi oleh uripe Allah menjadi gumpalan daging. Dan disebutkan atau diabadikan di dalam Al-Quran, kutiupkan rohku. Jadi ini hanyalah lambang, kiasan, sanepan saja. Diingatkan lagi kita bahwa sejak dari tanah sampai jadi gumpalan daging selalu ditiupkan rohnya Tuhan, roh kudus, roh suci. Jadi bukan saat jadi gumpalan daging saja, akan tetapi sejak dari tanah dipergelarkan, diciptakan, dibuat, dirangkai oleh uripe Allah sampai menuju gumpalan daging. Kemudian diperjalankan lagi oleh uripe Allah menjadi janin, dan maka terlahirlah bayi yang suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bayinya siapa saja yang namanya bayi, semuanya keadaannya suci bersih. Kenapa bayi dikatakan suci bersih? Karena bayi itu ummi, tidak bisa apa-apa, seperti Kanjeng Nabi Muhammad, seperti para nabi, seperti Nabi Isa, seperti para rasul yang lainnya. Imannya iman akidah yang sama, yakni kembali kepada uripe Allah. Maka dari itu manusianya ya tidak bisa apa-apa, manusianya ya tidak bisa bersiapa-siapa. Aku bukan apa dan bukan siapa, aku tidak apa dan tidak siapa, aku hanya peran diperankan Tuhanku yang menciptakan. Sejak dari tanah, janin, bayi, itu perjalanan dulu, kini agendanya Tuhan. Itulah cerita setiap diri manusia, bahwa sesungguhnya seluruh manusia itu para nabi dan seluruh manusia itu pun juga para rasul. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk menjadi khalifahnya Tuhan bagi manusia yang bertuhan di dalam hatinya. Akan tetapi khususnya diri saya sendiri, Abdul Halim,
ketika di dalam hatiku yang ada, yang wujud, yang hidup hanyalah Abdul Halimnya, tentunya yang bisa membaca dan yang bisa nulis itu Abdul Halimnya, yang bisa membaca huruf, yang bisa menulis huruf. Karena apa kata Abdul Halimnya? Allah la harfin wala suarin. Allah tidak berhuruf dan tidak bersuara. Berarti yang jadi Allah, yang jadi Tuhan, yang maha kuasa di dalam hati Abdul Halim ini kan ya Abdul Halimnya. Kenapa? Karena Abdul Halimnya telah ingkar, Abdul Halimnya telah syirik, Abdul Halimnya telah mengingkari Tuhannya di dalam hatinya. Disuruh ngabdi kepada Tuhannya kok jadi Tuhan. Tuhannya yang disuruh mengabdi, Tuhannya yang tidak dipisahkan apa-apa, Tuhannya yang tidak dipisahkan untuk menguasai siapa-siapa, Tuhannya yang tidak berhuruf, Tuhannya yang tidak bersuara. Lalu apa yang ada di dunia ini ciptaan Abdul Halimnya? Suara yang terdengar, huruf yang terlihat, apakah ini ciptaan manusia? Bila suara, huruf yang terdengar ini ciptaan manusia, lah yang mencipta manusia siapa? Jadi yang ada ya yang menciptakan manusia, yang menciptakan suara, yang menciptakan huruf, yang menciptakan apa-apa, dan yang menciptakan siapa-siapa. Jangan dibolak-balik iman kepada Tuhan itu. Kalau dibolak-balik nafsiri Al-Quran salah, tidak yang sejati, maka ya akhirnya terjebak diri manusianya lah yang jadi Tuhan, mentuhani Tuhan. Ya seperti Abdul Halim ini selama ini. Maka dari itu, marilah sahabat-sahabatku, kita bertaubat dari iman akidah yang terbolak-balik selama ini, yang mana kita menafsiri Al-Quran, menafsiri kitab suci hanya sesuai Abdul Halimnya saja, hanya sesuai hawa nafsu kita sendiri saja, sehingga Allahnya kalah terus, sehingga Tuhannya ngalah terus, sehingga manusianya jadi Tuhan terus. Inilah tempatnya fahsya wal mungkar. Jadi selamanya ketika di dalam hatiku Abdul Halim ini wujud terus, ketika di dalam hatiku Abdul Halim ini hidup terus, ketika di dalam hatiku Abdul Halim ini berkuasa terus, ketika di dalam hatiku Abdul Halim ini selalu menjadi yang ada daripada adanya Allah, ya selamanya fahsya wal mungkar terus Abdul Halim ini. Tak bisa berbuat kebajikan sesuai apa yang diperintahkan Allah. Kebajikan Abdul Halim hanya versinya hawa nafsu Abdul Halimnya sendiri. Dikira sholatnya itu kebajikan, dikira ibadahnya itu kebajikan, dikira sholawatannya itu kebajikan, dikira zikirannya itu kebajikan, dikira sedekahnya, dikira dermawannya itu sebuah kebajikan. Menurut Abdul Halimnya salah. Padahal itu fahsya wal mungkar. Padahal itu semuanya dilakukan dengan mengingkari Allah di dalam hati Abdul Halimnya. Karena Abdul Halimnya yang merasa bisa apa-apa, Abdul Halimnya yang merasa bisa bersiapa-siapa. Maka untuk sampai menuju keselamatan, akidah yang selamat, ngikutilah para nabi dan para rasul yang ummi, yang tidak bisa membaca, yang tidak bisa menulis, yang tidak bisa melempar, yang tidak bisa apa-apa, dan yang tak bisa bersiapa-siapa kecuali diapa-apakan, kecuali disiapa-siapakan Tuhan yang telah menciptakannya.
Maka disitulah kita kembali lagi ke alam sejati manusianya, yakni menjadi khalifatullah, manusianya menjadi Rasulullah, manusianya menjadi kekasih Allah, manusianya menjadi utusan Allah. Karena selama ini ketika Abdul Halimnya lebih wujud di dalam hati Abdul Halimnya daripada Tuhannya, maka Abdul Halimnya selalu dirasuli oleh iblis dan setan. Menjadi utusan hawa nafsunya sendiri, menjadi rasulnya hawa nafsunya sendiri, menjadi pesuruh hawa nafsunya sendiri. Disuruh apa? Disuruh mencintai dunia. Itulah awal dari kecelakaan manusia, awal dari ketersesatan manusia, karena manusianya menjadi Tuhan, Allahnya goib terus, Halimnya yang wujud. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga terkhususnya diri saya dan semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala lewat tafsir sejati yang ada di dalam Al-Qur'an dan tafsir sejati yang ada di alam semesta ini. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.